Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dr. Sirajuddin SPD MPD. Perkenalkan, nama saya Asriyadi, NIM 1054011111118. Baik, di sini saya akan mempresentasikan judul proposal saya yang berjudul Rendahnya minat baca peserta didik dapat mempengaruhi hasil belajar bahasa Indonesia kelas 5 SD Negeri nomor 147 Impres Palalakan di masa pandemi COVID-19. Pada bab 1 pendahuluan latar belakang, menutup tahun 2019, dunia digegerkan dengan wabah pandemi skala dunia yang bernama penyakit COVID-19. Wabah ini sangat berbahaya bagi umat manusia dengan bisa menularkan ke orang yang berada di sekitar. Tanda dan gejala umum infeksi COVID-19 antara lain gejala gangguan pernafasan akut, seperti demam, batuk, dan sesak nafas. Pandemi COVID-19 mengubah wajah pendidikan dunia tidak terkecuali di Indonesia. Pendidikan yang pada mulanya dilakukan secara tatap muka, kini harus dilaksanakan melalui media internet yang biasa kita dikenal dengan istilah daring atau dalam jaringan. Rendahnya minat baca dapat menyebabkan kualitas dan mutu pendidikan di Indonesia hanya jalan di tempat saja dan cenderung mundur. Hal ini sangat berdampak bagi siswa dan perkembangan pendidikan itu sendiri, sehingga minat baca pada anak usia sekolah dasar haruslah dimulai dari diri sendiri. Menurut laporan Bank Dunia nomor 16.369 IND dan studi IAEA atau International Achievement Education Association tahun 1992 di Asia Timur, tingkat terendah membaca anak-anak dipegang oleh Indonesia dengan skor 51,7. Di bawah Filipina dengan skor 52,6, Thailand skornya 65,1, Singapura dengan skor 74,0, dan Hong Kong skornya 75,5. Indonesia yang jumlah penduduk mencapai lebih dari 200 juta jiwa hanya menerbitkan sekitar 6.000 judul buku yang terbit setiap tahunnya. Sementara itu Malaysia menerbitkan 10.000 judul setiap tahunnya, Jepang yang menerbitkan sebanyak 44.000 judul, Amerika Serikat 100.000 judul, dan Inggris 61.000 judul. Hal ini yang sangat perlu untuk dipahami untuk semua siswa bahwa pada kondisi seperti ini siswa kebanyakan akan belajar dari rumah untuk menerima materi, tugas, serta kuis yang diberikan oleh gurunya. Adapun rumusan masalah pada proposal saya ini yaitu berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, peneliti merumuskan masalah sebagai berikut. Apakah rendahnya minat baca siswa dapat mempengaruhi hasil belajar bahasa Indonesia kelas 5 SD Negeri nomor 147 Impres Palalakan di masa pandemi COVID-19 ini? Dan tujuannya itu berdasarkan rumusan masalah di atas. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui bahwa di masa pandemi COVID-19 ini dapat mempengaruhi minat baca siswa pada hasil belajar mata pelajaran bahasa Indonesia kelas 5 SD Negeri nomor 147 Impres Palalakan. Bagian C, manfaat penelitian ada bagi sekolah, di mana bagi sekolah itu semoga hasil dari penelitian ini dapat bermanfaat bagi sekolah agar lebih meningkatkan lagi pendidikan khususnya pada jenjang sekolah dasar. Selain itu juga untuk menjadi pertimbangan dan menentukan kebijakan yang diharapkan untuk meningkatkan minat baca siswa. Kemudian ada bagi guru. Bagi guru, hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu bagi guru untuk lebih memahami pentingnya untuk membaca sehingga dapat membantu antara minat baca dan kemampuan berpikir kritis siswa dengan hasil belajarnya. Kemudian bagi peneliti. Bagi peneliti selanjutnya yakni penelitian ini dapat dijadikan untuk menambah wawasan dalam meningkatkan minat baca serta kemampuan berpikir kritis peserta didik sekaligus sebagai referensi atau dasar pegangan menyusun laporan penelitian nantinya. Lanjut ke bab 2 di mana ada kajian pustaka. Ada penelitian relevan, kerangka berpikir, dan hipotesis penelitian. Pada kajian pustaka, pembelajaran bahasa Indonesia di sekolah diharapkan membantu siswa mengenal dirinya, budayanya, dan budaya orang lain.
mengemukakan gagasan dan perasaan berpartisipasi dalam masyarakat yang menggunakan bahasa tersebut, dan menemukan serta menggunakan kemampuan analitis dan imajinatif yang ada dalam dirinya. Kemudian ada peserta didik. Peserta didik merupakan subjek yang menjadi fokus utama dalam penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran. Penting Anda pahami sebagai guru kelas SD bahwa pemahaman dan perlakuan terhadap peserta didik sebagai suatu totalitas atau kesatuan, itu menurut Semiawan tahun 1999. Apapun hasil belajar siswa adalah kemampuan yang diperoleh anak setelah melalui kegiatan belajar, karena belajar itu sendiri merupakan suatu proses dari seseorang yang berusaha untuk memperoleh suatu bentuk perubahan perilaku yang relatif menetap. Dalam kegiatan pembelajaran atau kegiatan instruksional, biasanya guru menetapkan tujuan belajar. Anak yang berhasil dalam belajar adalah yang berhasil mencapai tujuan-tujuan pembelajaran atau tujuan instruksional. Untuk mengetahui apakah hasil belajar yang dicapai telah sesuai dengan tujuan yang dikehendaki, dapat diketahui melalui evaluasi. Nah, di sini ada pun penelitian relevan. Menurut penelitian terdahulu, yaitu penelitian oleh Enda Triwulandari pada tahun 2009, hubungan antara minat baca dan dengan hasil belajar siswa kelas 5 SD Gugus Ganesa Kecamatan Ambarawa, dan penelitian dari Dewi Sulisti Oningsi pada tahun 2010. Hubungan minat baca dengan hasil belajar bahasa Indonesia siswa sekolah dasar kelas 4 Gugus Sudirman Tengarang, Kabupaten Semarang. Adapun kerangka pikir, di mana pada kondisi awal guru mengajar secara monoton sehingga siswa pasif dan bosan dalam belajar bahasa Indonesia. Yang kedua, tindakan. Di sini saya menerapkan model pembelajaran tipe talking stick. Nah, pada kondisi akhir itu hasilnya meningkat. Pada hipotesis penelitian, berdasarkan kajian teori dan kerangka berpikir di atas, maka hipotesis penelitian dalam penelitian ini adalah jika diterapkan model pembelajaran kooperatif tipe talking stick dalam pembelajaran bahasa Indonesia, maka hasil belajar murid kelas 5 SD Negeri nomor 147 Impres Palakan, Kecamatan Galesong, Kabupaten Takalar dapat meningkat. Adapun bab 3, di mana metode penelitian. Bagian A, jenis penelitian. Penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas atau classroom action research dengan tahapan pelaksanaan meliputi yang pertama perencanaan, kedua pelaksanaan, 3 pengamatan, dan 4 refleksi. Adapun lokasi dan subjek penelitian ini dilaksanakan di Sekolah SD Negeri nomor 147 Impres Palakan di Kecamatan Galesong, Kabupaten Takalar, pada hari Senin tanggal 29 Maret 2021 dengan subjek penelitian murid kelas 5 yang berjumlah 7 orang. Laki-laki 4 orang dan perempuan 3 orang pada tahun ajaran 2020-2021. Adapun fokus penelitian, yang pertama itu faktor proses dan yang kedua faktor hasil. Nah, di sini ada desain penelitian. Jenis penelitian yang akan digunakan adalah penelitian tindakan kelas. Dalam penelitian ini akan digunakan metode tindakan 2 siklus. Ada instrumen penelitiannya, di mana instrumen adalah alat yang digunakan oleh guru untuk memperoleh data. Jenis instrumen yang digunakan antara lain sebagai berikut, yaitu yang pertama lembar observasi dan yang kedua yaitu lembar hasil belajar. Adapun teknik pengumpulan data, yang pertama yaitu data mengenai hasil belajar diambil dari tes setiap siklus, yang mana tes setiap siklus ini dibuat peneliti bekerja sama dengan guru yang mengajar di kelas tersebut. Yang kedua, data tentang situasi belajar mengajar pada saat dilakukan tindakan diambil dengan lembar observasi. Yang ketiga, data tentang lembar tindakan diperoleh dari dokumentasi pada setiap siklus. Adapun teknik analisis data yaitu yang pertama penentuan nilai siswa sebagai hasil belajar, yang kedua penentuan kategori hasil belajar, dan yang ketiga yaitu ketuntasan hasil belajar. Nah, di sini ada indikator keberhasilan. Ukuran dari indikator peningkatan hasil belajar bahasa Indonesia adalah apabila hasil tes siswa sudah menunjukkan ketuntasan belajar. Indikator sebagai tolak ukur keberhasilan dalam penelitian tindakan kelas ini menggunakan KKM dan telah ditetapkan oleh sekolah. Adapun nilai KKM untuk mata pelajaran bahasa Indonesia adalah 65. Artinya, seorang anak telah dinyatakan melampaui ketuntasan belajar jika telah memperoleh nilai 65. Jika nilai yang diperoleh siswa di bawah 65,
maka belum dapat dinyatakan belum tuntas. Adapun persentase ketuntasan belajar sesuai dengan ketentuan SKBM, yaitu 75% murid mendapat nilai 65 di atas. Itulah tadi pemaparan dari penjelasan proposal yang telah saya buat. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Billahi fisabil haq, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.